Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mechanical design of distillation column atau desain mekanik dari kolom distilasi. Kolom distilasi sendiri termasuk dalam tipe bejana tinggi, ya, dan umumnya bejana tinggi ini diletakkan di luar bangunan pabrik, sehingga bejana tersebut ya otomatis akan terkena angin, ya, dan karena tingginya juga akan terpengaruh oleh getaran gempa. Nah, jadi kalau misal reaktor yang kecil ya ukurannya kecil gitu, tingginya nggak seberapa, kalau apa otomatis biasanya bisa diletakkan di dalam pabrik ya, jadi tidak terkena angin. Toh kalau semisal diletakkan di luar pabrik karena ukurannya yang tidak terlalu signifikan, itu dia efek stres atau efek tekanan karena angin itu bisa di bisa minimalisir ya atau bisa diabaikan. Itu juga dengan gempa ya. Ya, kalau ukurannya kecil ya, reaktor dibandingkan dengan kolom distilasi tentu saja sangat jauh ya. Kalau kolom distilasi ini ada beberapa faktor ya, faktor alam, terutama faktor angin dan faktor gempa. Ya sebagai logika kalau gedung yang tinggi ya, semakin semakin tinggi gedungnya dia akan akan banyak terkena angin ya dan juga gempa ya. Artinya dia lebih lebih riskan ya terhadap angin dan gempa. Nah, selain angin dan gempa ini ada beberapa faktor yang lain, terutama kelengkapan bejana ya. Jadi yang namanya kolom distilasi itu kelengkapan bejananya itu lumayan banyak ya, lumayan kompleks dibandingkan dengan vessel-vessel yang lain. Misalkan reaktor, kolom mungkin reaktor cukup kompleks, tapi tidak sekompleks kolom distilasi ya. Kemudian lagi kalau spesial separator ya, kemudian kolom pemisah, kemudian seperti dekanter, flash drum dan sebagainya itu tidak terlalu kompleks ya. Jadi kolom distilasi ini sangat banyak sekali kelengkapan kelengkapan yang ada di dalamnya. Sehingga faktor berat atau beban mati dari kelengkapan bejananya atau dan juga vesselnya itu sendiri ya, karena dia ukurannya tinggi sekali ya. Ya. Itu tentu saja beban matinya atau dead weight-nya itu akan mempengaruhi tebal dari bejananya ya. Nah, tinggi bagian silinder biasanya sudah bisa dihitung ya karena jumlah tray dan jarak antara dua tray yang paling optimal sudah didapatkan. Ya, dengan demikian desain bejana tinggi di sini kita akan fokus meliputi tebal ya dan ketinggian bagian silinder yang dinamakan dengan courses. Dengan memperhatikan berat karena beban mati, ya, jadi stres karena beban mati atau dead weight, kemudian attachment itu ya kelengkapannya gitu, kemudian tekanan karena angin, gempa atau seismik, serta desain penyangga bejana tinggi. Ya. Berikut adalah bejana tinggi dan kelengkapannya. Di sini bisa dilihat pada gambar 3.1 ya. Ini contoh bejana tinggi, yaitu kolom distilasi. Ya, seperti kita lihat di sini banyak sekali kelengkapan yang ada di sini ya. Ini sendiri merupakan kolom dari kolom distilasinya ya. Kemudian di sini ada pipa feed, kemudian ada tray ya, ada tray-tray di sini ya. Biasanya jumlahnya puluhan ya traynya ini ya. Ini kita fokus yang shift tray, kita fokus pada tray kolom ya, bukan yang packet kolom ya. Kemudian ada pipa-pipa, ada tangganya ya, ladder untuk misal ada operator mau naik ke atas ya, mau mengecek ya, mau maintenance dan sebagainya. Kemudian ada platformnya ya. Kemudian ada pipa uap di bagian condenser, kemudian ada pipa di bagian reboiler. Kemudian ada isolator mesti ada di sini ya. Karena di sini akan diaplikasikan panas, maka di sini biasanya dilindungi oleh isolator ya. Kolom distilasinya ini. Ya, isolator. Kemudian dan lain-lain ya, banyak sekali kelengkapan yang ada di kolom distilasi ini. Ya, seperti tadi ya pipa feed, pipa uap, isolasi pipa, tutup alas, ya tutup atas mungkin ya maksudnya, kemudian platformnya, tangganya, traynya dan lain-lain. Nah, kelengkapan tersebut ini mempunyai dimensi dan berat ya, sehingga alat tersebut akan menimbulkan stres pada dinding bejananya ya, pada vesselnya ini ya, akan menimbulkan stres ya. Ini semakin ke bawah ya dindingnya akan semakin tebal seperti halnya pada storage tank ya, semakin ke bawah semakin tebal. Kalau storage tank itu tekanan hidrostatik, kalau di sini banyak sekali ada tekanan operasinya. Kalau
reaktor mungkin tekanan operasi saja ya. Tapi kalau di sini banyak sekali, ada dead weight-nya, beban mati karena berat-berat tadi ini ya, kelengkapannya maupun vesselnya ini sendiri ya, selnya, kemudian ada tekanan karena angin, ada tekanan karena gempa ya, dan sebagainya. Jadi faktornya lebih banyak dibandingkan dengan desain berjangka pendek. Nah, stress inilah akan digunakan untuk mendesain tebal dan tinggi dari satu courses yang ada pada kolom distilasi. Pada berjangka tinggi yang akan didesain adalah tinggi courses, ya, kemudian tebal setiap courses dan jumlah courses pada bagian silinder atau sel. Dengan memperhatikan beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu tadi ya, stres karena proses, ya, jadi tekanan operasi. Kemudian ini kita singkat, kita notasikan dengan FAP ya. Ini kalau nggak salah ini stres karena axial pressure ya. Kita lihat kenapa dia menggunakan axial pressure. Kemudian stres karena beban mati atau FD ya. F ini stres, ini dead ya, dead weight ya. Kemudian stres karena angin, F ya, stres, W ini wind. X ini ada notasi X ya. Ini katanya dengan courses nanti ya. Kemudian stres karena gempa atau seismik, FSX ya. Jadi FAP, FDX, FWX dan FSX. Di sini kita lihat ya, bedanya kalau desain bejana, desain tangki storage ya, tangki penyimpan, kita menghitung courses-nya dari bawah, ya kan, 1, 2, 3, 4 naik ke atas. Tapi khusus untuk yang kolom distilasi kita menghitungnya dari atas, ya. Jadi kebalikan dengan storage tank. Kalau kolom distilasi menghitungnya dari atas, courses 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini ada DI ya, inside diameter, DO outside diameter. Kemudian ada juga di sini ya, jarak antara tray ya dengan tutup atas. Kemudian jarak antara tray terbawah dengan tutup bawah. Ya, ada jaraknya. Kemudian ada namanya penyangga tray, ada traynya sendiri, ada penyangga traynya ya. Kemudian ada penyangga traynya bisa equal angle, bisa non equal angle. Kemudian tray pemasukan feed di sini ya, di tengah. Ini memisahkan antara dua bagian ya, bagian atas, bagian bawah ya. Bagian stripping, bagian enriching ya. Kita lanjutkan. Nah, panjang atau tinggi courses untuk ketebalan tertentu kita beri notasi X yang dihitung mulai dari bagian atas sel. Dengan ketentuan tebal courses berikutnya lebih tebal dibandingkan dengan courses sebelumnya. Ya, ini otomatis ya, karena dia yang courses yang bawah akan menopang berat ya, yang lebih berat dibandingkan dengan courses yang paling atas. Ya. Dia yang paling bawah ini menopang semua ini ya, dead weight-nya ini, ya, semua ini. Di sini ada PWX ya, pressure wind, ini menghasilkan stress wind ya, FVX, kemudian ada FSX ya dari bawah, stress karena seismik ya, kemudian ini dead weight ya. Di sini menghitung dari atas T1, T2, T3, T4 ya. T1 adalah tebal minimal yang harus dipenuhi untuk tahan stres aksial atau stres karena operasi. X ini tadi ya, tinggi courses kita notasikan dengan X ya. Oke, apabila stres mengenai bejana tinggi, maka akan berlaku yang namanya stres tensile ya pada bagian hulu dan stres kompresif pada bagian hilir ya. Jadi yang namanya stres itu misalkan ini kolom distilasinya ya. Kemudian kolom distilasi kemudian ada tekanan karena angin ya. Stres karena angin ya. Berarti dari sini ya. Otomatis dia akan seperti bending ya. Seperti halnya kalian ada sapu lidi gitu. Lidi kemudian kalian tekuk, dia akan bending ya. Di satu sisi atau kita sebut sebagai bagian hulu, dia akan mengalami yang namanya stres tensile. Tensile karena dia akan modot gitu ya, molor ya. Kemudian yang bagian hilir dia akan mengalami yang namanya stres kompresif stres karena dia akan terkompres ya. Ya, dia akan terkompres ya. Sedianya kalian coba jari kalian bending ya, kalian tekuk gitu ya, tekan. Nah, nanti yang ada bagian sebelah kalian tekuk sebelah kanan ya, misalkan ada bagian yang agak meregang ya, kemudian satu bagian laginya agak tertekan. Nah, itu yang meregang namanya stress tensile ya, kemudian yang agak tertekan namanya stress kompresif ya, terkompres ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, harga X tadi ya diambil yang terpendek ya. Harga X diambil yang terpendek di antara dua harga X ya, di antara pengaruh tensile stress dan kompresif stress, atau harga X di bagian hulu atau bagian hilir.
Nah, harga X dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Ini ada dua ya. Bejana, ya kalau bejana tinggi dengan internal pressure, ya berarti dia tekanannya tinggi dari dalam ya. Kemudian bejana dengan operasi external pressure, ya biasanya vacuum column distillation ya. Jadi vacuum kolom ya, vacuum distillation column ya. Jadi kolom distilasi vakum. Nah, kebanyakan yang ada adalah yang internal pressure ya. Jadi kita akan menggunakan yang A ini. Nah, stres pada bejana tinggi tadi ya. Jadi dari axial stress ya, axial stress, kemudian ada circumferential stress, kemudian stres karena beban mati, berat dari selnya ya, dari apa namanya? Dindingnya, kemudian attachment-nya ya, pelengkap-pelengkapnya, kemudian stres kompresif karena angin ya, dan eccentric stress dan stres karena seismik. Untuk stres karena ini aksial dan circumferential ini karena tekanan operasi ya. Jadi axial stress dan circumferential stress ya. Ini tekanannya yang disebabkan oleh operasinya. Ini sama dengan yang di bejana pendek ya. Ada axial stress, ada circumferential stress. Rumusnya juga sama ya. Rumusnya juga sama. Nah, karena hitungan tinggi courses ya sesuai dengan arah sumbu tegak bagian silinder ya. Kita lihat di sini ya. Ya, ini sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali sehingga karena dia perhitungan tinggi korsesnya sesuai dengan arah sumbu tegak bagian silinder, maka stres yang digunakan pada desain bejana tinggi adalah axial stress. Ya, jadi yang ini ya axial stress karena dia searah dengan sumbu ya, sumbu tegak bagian silinder dan dia memanjang ya kolom distilasi. Jadi kita akan menggunakan rumus yang axial stress ini untuk tekanan operasi. Karena tekanan operasi, ya stres karena tekanan operasi. Kemudian stres karena beban mati atau dead weight. Ya. Jadi stres pada sel karena beban mati disebabkan oleh bisa dari berat selnya, berat isolasi selnya, berat liquidnya, kemudian berat pipanya, isolasinya, ini attachment-nya ya. Kemudian berat attachment-nya seperti tutup bagian atas, kemudian platform, ya, tangga atau ladder, kemudian tray dan penyangganya. Nah, total berat beban mati dan kelengkapan bejana akan menimbulkan stres pada bahan bejananya. Jadi di sini kita lihat sigma kapital W ini adalah total ya berat beban mati ya, dead weight ya, total dead weight ya. Kemudian ada TS thickness of cell, kemudian ada AS ya, ini adalah apa namanya area of cell ya. Jadi yang kita hasil vitamin ini, area of cell. Ya, jadi sama dengan ya, ini area of cell ya. Oke. Stres karena beban mati. Yang kita coba breakdown. Yang pertama stres karena beban mati atau dead weight, ya stres karena berat sel. Oke. Jadi ini stres yang disebabkan oleh berat sel ya. Rumusnya ini langsung, jadi kita langsung pakai rumus jadi aja ya. FDS ya. Jadi F D-nya ini dari dead weight, S-nya dari sel. Rumusnya ini, W ini adalah berat dari selnya, jadi diameter sel, X ini nanti anotasi panjang courses atau tinggi coursesnya, AS di sini adalah apa namanya luas dari selnya ya, yang kita harus hitam ini, yang berwarna hitam ini, ya, sel area. Oke, 144 ini adalah faktor konversi ya, 12 oleh 12 hasilnya adalah 144, ya 1 feet 12 inch. Di sini ada rho IS berarti rho isolator ya. Kita belum pakai ya. Kemudian di sini ada ini rumus apa namanya kita bisa masukkan juga ya. Jadi rumus utamanya adalah ini. Kemudian kita bisa substitusikan ya di sini AS-nya itu apa? AS tadi PD ya kemudian TS min C ya. Ini diameter ya. Jadi keliling dari apa namanya? Keliling dari vesselnya ini ya. Ini kan berbentuk silinder ya. Jadi ada keliling lingkaran, kemudian dikalikan dengan tebalnya ya, tebalnya TS thickness of cell kurangi dengan C. C ini adalah corrosion factor ya, corrosion factornya. Rumus jadinya adalah X kalikan dengan rho S ya dibagi dengan 144 ini adalah stres karena dead weight ya of cell ya. Jadi beban mati karena berat sel. Kemudian stres karena berat isolasi sel, rumusnya hampir sama ya. Bedanya hanya di sini ya. Rumusnya hampir sama ya, rumus aslinya hampir sama, kemudian cuma di rumus FD ini harus oke, di sini FDIS ya.
Stress karena dead weight of isolasi ya, isolasi sel ya, isolasi sel ya, IS. Di sini X ya, kemudian TIS ini adalah tebal dari isolasi selnya, dan rho IS adalah massa jenis dari isolasi selnya, kemudian TS, MNC atau tempat-tempat ya sudah jelas. Kemudian stres karena beban karena berat pipa dan isolasi pipa ya. Ini rumusnya ini ya. Rumusnya ini oke. Kita pakai aja langsung, kita coba lihat nanti di contoh soal ya. Kemudian stres karena berat tutup bagian atas. Ya. Rumusnya adalah ini ya. Oke. Kemudian stres karena berat platform 3.15 ya. Kemudian W ini adalah berat ya. Berat dari platformnya, D ini adalah diameter ya. Kemudian berat karena berat tangga, stres karena berat tangga atau ladder ya. Nah, untuk tadi saya lupa, untuk platform biasanya tadi W-nya ya, beratnya adalah 35 pound per feet square ya. Jadi satunya bukan berat seperti kilogram atau pound saja, tapi pound per feet square ya. Jadi berat per luas area ya. Satuan berat per luas area. Jadi bukan massa jenis, tapi ini lebih ke berat per satuan area. Di sini juga kalau ini berat per satuan panjang ya. Jadi misal panjang laddernya adalah 2 feet ya, maka beratnya adalah 50 pound ya. Jadi seperti itu ya, berat dari ladder. Ada dua di sini ya, 25 pound per feet, 15 pound per feet ya. Ini bukan pakai pound per square feet karena ya namanya tangga kan dia lebih ke panjangnya ya kan ya. Tapi kalau platform dia lebih ke luas ya kan. Itu. Untuk yang 25 pound per feet dia check it ladder ya. Jadi tangga berkurung. Check ya. Ya kurungan ya. Kemudian berat tangga kalau nggak ada checknya atau nggak ada kurungnya dia 15. Kemudian stres karena berat tray dan penyangganya. Ya, ini rumusnya 3.17. FD tray-nya di mana di sini untuk apa namanya? Di sini berat tray ya. Termasuk liquida dan penyangganya biasanya 25 pound per feet square ya. Dengan luas total tray ya adalah jumlah tray ya yang dilihat pada 318 dikalikan dengan luas setiap tray ya. Jadi AS-nya ini adalah N tray kalikan dengan A tray. Ya, jadi luas dari A tray ini, ya luas dari tray-nya adalah jumlah tray-nya dikalikan dengan luas setiap tray-nya. Ya. T ini adalah jarak antar tray, ya, jarak antara dua tray. Kita lihat nanti di contoh soal. Oke, yang kemudian selanjutnya adalah yang ketiga adalah yang C, stres karena angin. Ya, kita sudah jelaskan di depan yang namanya angin dia akan bisa menimbulkan stres. Ya, ya coba aja kalau kita misalkan naik ya ke gedung bertingkat ya, semakin tinggi kita naik otomatis tekanan anginnya akan semakin besar ya. Jadi semakin tinggi kolom distilasi otomatis tekanan anginnya akan semakin besar ya. Semakin tinggi tempatnya maka akan semakin keras tekanannya ya. Sehingga akan semakin besar stres pada bagian sel yang terkena tekanan angin. Untuk menghitung besar stres pada bagian sel yang disebabkan oleh angin didasarkan pada diameter efektif bidang yang terkena angin. Ya, ini namanya diameter efektif. Kita lihat ya yang namanya kolom distilasi dia kan bentuknya silinder ya kan. Bentuknya silinder bukan seperti plat ya, plat apa namanya datar gitu ya. Tapi di sini kita bisa dihitung berdasarkan diameter efektif bidang ya. Ini adalah diameter efektif ya, diameter efektif. Jadi bukan diameter OD atau ID ya, tapi kita pakai menggunakan yang namanya parameter DF ya, di efektif ya di sini. Di sini Fdx atau stres karena tekanan angin rumusnya adalah ini ya, 2 PWX kuadrat di efisien ya di efektif diameter efektif dibagi PDO kuadrat TS min C. PW adalah wind pressure ya. Jadi kita akan lihat. Jadi wind pressure ini akan dikonversikan menjadi stres ya karena wind. Oke, kemudian ini bentuk ini ada dua konfigurasi ya. Jadi yang pertama seperti ini ya. Jadi laddernya ini ditaruh sebelah sini ya, atau 90 derajat terhadap pipa. Ini pipa, ini kolom distilasi. Ini pipa, ini kolom distilasi. Kalau yang opsi yang kedua dia 180 derajat ya. Jadi satu horizontal ya. Dengan pipa antara pipa dengan jaket laddernya atau laddernya ya.
Untuk diameter efektif yang pertama ini yang pertama ya gambar 36A, kemudian diameter efektif yang kedua untuk 36B. Ada dua persamaan di sini. Ini udah jelas ya, DO, pipa, TIS ini isolasi sel, ini isolasi pipa, ini isolasi kolom, ada dua isolasi, ini isolasi pipa, ini isolasi kolom ya. Ini gambar peletakan pipa tadi ya, saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian stress karena angin tadi ada PW tadi kan ya, pressure wind ya, tekanan karena angin ya, tekanan angin. Ini apa namanya prosedur untuk mencari PW-nya ya. Jadi PW setempat, kemudian PW karena ketinggian, PW karena shape, ya, PW setempat, kemudian PW desain. Ini beberapa ini tabel 9.1 dari Brunel and Young ya. Ini apa namanya wind pressure ya, PW-nya ya. Ada tinggi, kemudian map-nya apa dia tingginya di sini ya. Ini terkait dengan PW karena ketinggian ya. Ini menggunakan tabel 9.1. Oke, kemudian yang keempat atau D adalah stres karena gempa ya atau seismik. Jadi kita langsung aja ini FSX sama dengan ini ya MSX ya dibagi dengan PR kuadrat TS min C, di mana MSX ini ya dicari dari rumus ini 3.26 ya 3.26. Kemudian untuk mengetahui harga C ya dilakukan lebih dahulu menggunakan periode vibrasi. Jadi ini dulu ya baru ini ya baru ini urutannya. Ini tadi ya T-nya ini ya T ya. Kalau kita sudah mendapatkan harga T ini ya periodik ya seismic periodik ya. Seismic coefficient kita bisa lihat di mana letak dari kolom distelasinya, apakah zona gempa 1, 2, 3. Ini dari ini zona ini adalah dari apa namanya? Ini dari Amerika ya, standar Amerika ya. Mereka menggunakan zona gempa 1, 2, 3 gitu. Kemudian dicari T-nya berapa gitu, dan kita dapatkan nilai C-nya. Jadi periodenya berapa nanti nih, T-nya berapa periodenya, kemudian nanti di soal zona gempanya berapa, 1, 2, atau 3, kemudian kita dapatkan nilai C-nya, koefisien seismik. Nilai C dapat, kemudian MSX-nya dapat, kemudian FSX-nya dapat.